Shalom, beberapa hari yang lalu saya dapat video klip berikut ini dan coba kita lihat ya. Isinya menarik sekali, singkat tapi padat dan biblikal. Christmas is all about you and God to stay together forever. Christmas is all about you and God to stay together forever. Santa Claus has nothing to do with Christmas. Christmas is not about Christmas tree. Christmas is not about toys. Christmas is not about new clothes or parties. So friends, Christmas is all about Jesus. Jesus was born for you and me. Ask Jesus to be your friend and give him a place in your heart. He'll be your Lord and your Savior. Jesus came into the world to bring light in the darkness. Jesus came into the world to bind the broken heart. Jesus came into the world to destroy the devil and his works. Jesus came into the world to seek and save the lost. He's wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, the Prince of Peace. Christmas is all about having Jesus in the heart forever. Christmas is all about offering a life and sacrifice to Jesus. Christmas is all about having Jesus. Yes, Christmas is all about having Jesus in the heart. Yes, Christmas is all about offering a life and sacrifice to Jesus. Let's invite Jesus in the heart. Shalom, selamat pagi. Kita sudah di bulan Desember dan ini merupakan bulan yang umumnya dikenal sebagai perayaan Hari Natal. Di mana-mana dirayakan Natal. Apa itu Natal? Itu adalah perayaan peringatan kelahiran Kristus ke dunia. Nanti kita akan lihat beberapa ayat tentang Natal. Ya, sengaja saya pasang video waktu saya ada di Yordan untuk menunjukkan ya, mengingatkan bahwa Natalnya dirayakan di mana-mana ya. Tapi video klip anak kecil tadi ya, suaranya bagus sekali. Dia mengingatkan bahwa Natal adalah tentang Anda dan Tuhan. Christmas is about you and God to stay together forever ya, untuk tinggal bersama selamanya. Nah, ada ayatnya di Yohanes 17 ayat 3 yang mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, Christmas itu tentang Kristus. Allah mengulurkan tangannya dengan cara mengutus, mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus, untuk datang ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang menarik adalah kata-kata dari lagu yang dinyanyikan anak tersebut. Dia juga mengatakan bahwa Santa Claus tidak ada hubungannya dengan Natal. Ya, padahal yang seringkali diingat di mana-mana ketika Natal adalah Santa Claus. Tapi sebenarnya itu adalah tangan Tuhan yang terulur. Dia datang ke dunia sebagai manusia, dia mati di kayu salib, dan dia mengulurkan tangannya. Dan tentunya kita yang perlu menyambut uluran tangannya itu, supaya apa yang dia sediakan bagi semua orang yang percaya kepadanya bisa kita peroleh ya. Lalu kata-kata dari lagu tersebut juga dikatakan, Christmas is not about Christmas tree ya. Natal itu bukan soal pohon Natal. Ya, walaupun di mana-mana itu ya yang terkenal adalah pohon Natal, tapi lagu dari anak kecil tersebut mengatakan Natal itu bukan soal pohon Natal, dan juga dikatakan Natal is not about toys ya. Natal itu bukan juga soal
mainan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, ya, tukar kado dan sebagainya. Natal itu juga bukan soal pakaian baru atau pesta, ya, walaupun kita memang merayakannya dengan bersukacita, ya, menikmati makanan, minuman, kita buat sedikit perayaan, ya, seperti pesta begitu. Tapi dia ingatkan bahwa Christmas is about Jesus, ya. Natal itu adalah tentang Yesus, ya. Yesus lahir untuk Anda dan saya. Jesus Christ was born for you and me. Lalu dia bilang, mintalah agar Yesus menjadi sahabatmu. Berikan tempat baginya di hatimu, sehingga dia menjadi Tuhanmu dan menjadi juru selamatmu. Itu Natal, ya, bagus sekali. Saya pikir ini padat, ya, singkat lagunya, tapi sangat padat dan alkitabiah. Yesus datang ke dalam dunia, membawa terang ke dalam kegelapan. Karena dia berkata, selama aku ada dalam dunia, aku adalah terang dunia. Kemudian dia juga berkata kepada kita, sebagai murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Kemudian dikatakan juga, Yesus datang ke dalam dunia untuk membalut hati yang terluka, ya. Dia mengulurkan tangannya kepada orang yang mengalami luka di hati, mengalami penolakan, mengalami depresi, mengalami masalah, mengalami penyakit. Dia mengulurkan tangannya, dan kita perlu menyambut uluran tangannya tersebut, ya. Kemudian dikatakan juga bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menghancurkan iblis dan pekerjaannya, ya. Jadi dia hancurkan iblis, semua pekerjaannya, termasuk kutuk, termasuk penyakit, termasuk kesengsaraan. Sebab kita perlu ingat ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga nggak ada penyakit, di surga nggak ada masalah. Jadi kita berdoa supaya apa yang baik yang Tuhan rancangkan di surga itu bisa terjadi dalam hidup kita di bumi ini. Lalu dikatakan juga Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ya, itu kedatangan Yesus ke dunia. Jadi Christmas itu bicara tentang Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang, ya. Kemudian dikatakan dia adalah penasehat ajaib. Kalau bahasa Inggrisnya, he is wonderful counselor. Dia adalah ajaib. Dia adalah penasehat, Allah yang perkasa, Almighty God, ya. Bapa yang kekal, everlasting Father, Allah yang perkasa, ya, Raja damai, Prince of Peace. Kemudian dikatakan Natal adalah tentang memiliki Yesus di hati kita selamanya. Jadi tidak hanya kita menyambut uluran tangannya karena kita butuh pertolongan, tapi selanjutnya adalah dia tinggal dalam hati kita selamanya, dan gak kita diamkan saja, kita membangun hubungan dengan dia. Itu adalah kekristenan. Kemudian dikatakan lebih lanjut lagi, Christmas is about offering our life, ya, to God. Jadi Natal adalah tentang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai korban bagi Yesus. Jadi ada dua arah, ya. Tuhan mengulurkan tangannya, kita menyambut uluran tangannya itu juga. Bersama dengan itu kita mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Christmas is about having Jesus, ya, in our heart forever. Natal adalah tentang memiliki Yesus di hati kita selamanya. Natal adalah tentang mempersembahkan hidup kita sebagai korban bagi Yesus, ya. Lalu terakhir dikatakan, terimalah
Yesus ya. Undanglah Yesus ke dalam hati kita. Natal itu bicara tentang Allah ya, yang mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Lalu dikatakan di Yohanes 1 bahwa hukum Taurat datang lewat Musa, tetapi kebenaran atau dibenarkan, pembenaran di dalam Allah dan anugerah datang lewat Yesus. Anugerah atau grace itu datang lewat Yesus. Apa yang tidak bisa diberikan oleh kekuatan manusia atau dilakukan oleh manusia, itu diberikan oleh Tuhan. Itu namanya grace, anugerah. Itu uluran tangan Tuhan kepada kita. Nah, tapi kita perlu menyambut uluran tangannya itu. Jadi, bukan hanya grace, kita perlu menyambut, memberikan respon positif terhadap uluran tangan Tuhan itu kepada kita. Nah, kalau kita ingat ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Ya, dikatakan oleh kasih karunia atau anugerah atau grace kamu diselamatkan oleh iman. Jadi ada dua sebenarnya ya. Yang disebut grace, anugerah itu adalah uluran tangan Tuhan kepada kita. Tadi kita lihat gambar tangan ya. Tangan Tuhan terulur kepada kita, tapi kita punya kehendak bebas. Mau nggak kita menyambut uluran tangan Tuhan itu? Nah, waktu kita punya sikap yang positif, ya kita menyambut uluran tangannya itu adalah iman kita. Nah, kalau kita pecah lagi, iman itu muncul ketika ada rema, ketika Tuhan berbicara kepada kita. Nah, waktu Tuhan berbicara kepada kita, tanggapan kita itu adalah mau percaya atau tidak. Keputusan itu ada pada kita. Kita bukan robot. Kita diberi free will, kehendak bebas. Ingat ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka ditaruh di taman di Eden yang mewah, semuanya tersedia, makanannya sehat, makanannya enak, tinggal petik, tinggal pilih. Semua pohon dalam taman di Eden itu boleh dimakan buahnya. Cuma satu yang nggak boleh, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, mau nurut apa enggak itu ada pada mereka, pada manusia. Nah, jadi sebenarnya iman itu sendiri ya bisa muncul karena Tuhan berbicara kepada kita. Tapi tanggapan kita itu mau percaya atau tidak, mau nurut atau tidak, itu ada pada kita, itu free will. Nah, kalau kita baca di Alkitab, iman ini yang menarik anugerah Tuhan yang tersedia bagi setiap orang percaya. Jadi, sebenarnya yang kita perlukan sekarang ini, ya, di dunia ini, selama kita hidup di dunia, kan kita yang sudah terima Tuhan Yesus ada Roh Kudus bersama kita. Roh Kudus selalu mau mengajari kita. Bagian kita adalah sekarang membaca firman-Nya, merenungkannya, mengizinkan Dia berbicara kepada kita. Sebab waktu Dia berbicara kepada kita, firman itu menjadi rema, dari situ muncul iman. Nah, kita mau percaya atau tidak? Waktu kita mau percaya, iman itu tumbuh seperti tangan kita yang terulur menyambut uluran tangan Tuhan. Di Alkitab sendiri kita melihat bagaimana berbagai macam respon orang atau iman mereka ya. Misalnya waktu ada 10 orang kusta ya datang kepada Yesus, mereka berdiri dari jauh dan mereka berkata, Yesus anak Daud ya, Yesus kasihanilah kami ya. Lalu Yesus berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Nah, pada masa itu yang berlaku adalah kalau orang sakit kusta, setelah mereka sembuh, mereka mesti datang ke para imam untuk diperiksa. Sudah sembuh atau belum, itu ya.
Nah, ini sementara mereka masih sakit kusta, mereka melakukan perintah Yesus, yaitu pergi kepada para imam, ya, untuk diperiksa. Ternyata di tengah jalan mereka sembuh. Nah, itu salah satu bentuk iman. Tapi di sisi lain juga ada yang bentuknya lain, ya. Satu orang sakit kusta, dia tersungkur di depan kaki Yesus dan dia berkata, Yesus, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sendirian, ya. Dia punya iman bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Tapi mau nggak? Ya, kalau Tuhan mau, Tuhan pasti bisa. Ya. Kadang-kadang kita mentok di situ, ya. Tuhan mau nggak sembuhkan saya? Ya. Jawabannya mau. Ya. Baca Alkitab, pelajari, memang Tuhan datang, Dia bayar semuanya di kayu salib untuk kita. Karena itu kita harus tetap tempatkan Kristus di dalam Christmas, ya. Keep Christ in Christmas. Ayo dalam perayaan Natal ini jangan sampai kehilangan Kristusnya. Jangan sampai terperdaya dengan dongeng-dongeng yang tidak jelas, ya. Tentu nggak apa-apa juga, ya, kalau kita bersosialisasi, ya, nyanyi lagu-lagu Natal yang dengan teman-teman yang mungkin tidak mengerti, ya. Lagu-lagunya mungkin cuma tentang suasana Natal, tapi sebenarnya Christmas is about Christ, ya. Karena itu keep Christ in Christmas. Kalau kita pusatkan hidup kita pada Kristus senantiasa, maka dengan sendirinya kita mempunyai hubungan yang terpelihara. Iman kita itu tetap terpelihara dan iman tersebut yang menarik semua janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Ada banyak janji yang diberikan. Ya, salah satunya dikatakan bahwa kita ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Kristus berbicara melalui kami. Jadi kita ini perwakilan Kristus di dunia. Bahasa Inggrisnya dikatakan we are ambassadors for Christ. Ya. Dari sini aja kalau kita renungkan bahwa kita ini ambasador. Ambasador itu apa? Duta besar. Ya. Duta besar yang diberi kuasa penuh, ditempatkan di dunia ini. Ada hukum-hukum surgawi, dipelihara oleh sistem surgawi, ya, termasuk gajinya, kehidupannya, fasilitasnya itu standar kerajaan surga. Ya. Nah, itu sesuatu yang perlu kita renungkan. Sehingga itu menjadi bagian, menjadi iman kita, ya. Nah, tadi saya singgung mengenai iman. Di kitab Injil banyak contoh. Ya, ada perempuan Sirofenisia misalnya, dia punya iman, ya, datang terus kepada Yesus sehingga akhirnya anaknya disembuhkan. Ada lagi perwira Kapernaum, ya. Di Kapernaum seorang perwira, dia bukan orang Yahudi, dia utus seseorang untuk datang kepada Yesus dan berkata, ya, hambaku sakit, ya, tolong doakan. Nah, ketika Yesus mau datang, perwira ini bilang, nggak perlu, katakan saja sepatah kata, maka hamba kau itu akan sembuh. Jadi imannya itu adalah percaya pada perkataan. Yesusnya nggak perlu datang. Nah, kadang-kadang kan kita ada orang sakit, ya, mau didoakan, mesti ditumpangin tangan, karena memang ada ayatnya, ya kan, di Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka tumpang tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Tapi kita lihat ada iman perwira Kapernaum. Dia bilang gak usah datang, ngomong saja satu patah kata, maka hambaku akan sembuh. Ya. Bayangkan itu hambanya, tidak punya hubungan darah, tapi bisa terjadi. Karena perwira ini mengasihi hambanya, ada ikatan emosi. Jadi yang punya iman perwiranya, atasannya. Dan imannya cuma bilang, katakan saja sepatah kata. Di sisi lain, kalau kita lihat lagi, ada lagi perempuan perempuan yang sakit pendarahan. Imannya itu adalah begini, asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Ya, jadi kadang-kadang itu dibutuhkan namanya point of contact, ya. Ada orang-orang yang perlu ditumpangin tangan atau diberi minyak urapan, karena itu point of contact untuk bisa menerima mujizat. Apapun, ya, yang penting iman itu menarik
anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita orang percaya. Amin.